Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diah Trismi Harjanti, salah satu dosen di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada unsur pengajaran ini, saya menyajikan mata kuliah Geografi Tanah yang merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang terdapat pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa di program studi pendidikan geografi. Mata kuliah Geografi Tanah membahas tentang sifat, proses, distribusi tanah dalam sistem geosfer, serta peranannya dalam kehidupan dan lingkungan. Mahasiswa akan mempelajari hubungan tanah dengan faktor pembentuknya, sifat fisik, kimia, fisika, dan biologis tanah, serta klasifikasi dan pemanfaatan tanah baik secara teoritis maupun praktikum. Pada pembelajaran ini, capaian mata kuliah meliputi mahasiswa mampu menjelaskan prosedur pengambilan contoh tanah terganggu. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pengambilan contoh tanah tidak terganggu. Sumber belajar yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, serta referensi lainnya. Salah satu sumber belajar utama yaitu buku panduan praktikum geografi tanah yang dihasilkan oleh saya sendiri untuk menunjang perkuliahan geografi tanah beserta referensi-referensi penunjang perkuliahan berupa artikel yang terkait dengan kajian geografi tanah. Sistem yang saya terapkan pada perkuliahan ini adalah 3: delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan penyampaian materi perkuliahan oleh dosen dengan memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk interaction berupa interaksi antara dosen dengan mahasiswa yang meliputi diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan interaksi lainnya. Untuk assessment berupa pertemuan diberikan penugasan kepada mahasiswa sebagai penilaian untuk melihat ketercapaian mata kuliah ini. Penilaian mata kuliah terdiri dari 4 komponen berupa kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Kehadiran memiliki bobot 10%, terdiri dari total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Tugas memiliki bobot 20%, ujian tengah semester memiliki bobot 30%, dan ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Presensi dilakukan melalui satu untan yang dapat diakses oleh mahasiswa secara online. Sistem perkuliahan pada mata kuliah Geografi Tanah ini dilakukan secara tatap muka untuk penyampaian materi, praktikum, dan pemberian tugas serta pengumpulan tugas-tugas perkuliahan. Berikut ini akan diberikan cuplikan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas dan di lapangan dengan materi pengambilan sampel tanah terganggu. Selamat menyaksikan. Ditambah lagi sekarang kita hari ini pertemuan kedua akan melakukan praktikum. Namun sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, perkuliahan pada hari ini, kita melakukan dulu absensi terlebih dahulu. Seperti biasa, absensi kalian bisa lakukan secara online, masuk pada satu bulan. Nah, untuk akses terlebih dahulu sudah saya bukakan presensinya di sini. Kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Setelah kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu.
atau tekstur poin berdasarkan ISDA. Nah, ada 12 klasifikasi jenis tanah. Jenis tanah yang ada sudah dijelaskan di lalu pertemuan ke-9. Nah, sekiranya ada yang bisa menjawab, 2 orang yang membutuhkan 2 orang, masing-masing 6. Siapa? Karena ya, silahkan berdiri biar teman-teman lihat. Itu jawab untuk klasifikasi tanah pertama itu ada itu dari berdebu ya. Nah, yang ketiga yaitu lihat berdebu, yang keempat yaitu lempung lihat berdebu, yang kelima lempung berdebu, yang keenam debu. Terima kasih ya. Lempung liat berpasir, kemudian ada liat, dan yang terakhir ada liat berpasir. Oke, terima kasih Bu Pak. Kita pada materi praktikum pagi hari ini kita akan mengambil tentang sambal tanah terdahulu. Bisa terlihat di belakang? Nah, pengertian tanah sambal tanah terdahulu pada studi kasusnya di sini kita pada lahan gambut. Kenapa kami kita akan mengambil lahan gambut? Karena lahan gambut itu merupakan lahan yang menjadi kecil yang wilayah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat dan di kota kita sendiri ini kota Pontianak. Nah, nanti selama praktikum kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Dan 4 kelompok ini kemarin sudah dibuku otak-atik siapa saja yang akan diberikan kelompoknya. Izin membacakan kelompok-kelompoknya ya. Kelompok pertama itu ada Azria, ada. Oke, ada Aan, kemudian Julianda dan Satu. Satu kelompok ya. Kemudian kelompok kedua ada Ruki, ada Kusanto, kemudian ada Awani, ya, kemudian ada Bella. Dan kelompok ketiga ada Imam, Denia, Amira, dan Maulidia. Itu satu kelompok ketiga. Dan ini kelompok terakhir itu ada Tori, ada Ibu, kemudian ada Ibu Bos, ada Dea, dan ada Rima. Ini nanti dibagi menjadi 4 kelompok dan nanti masing-masing kelompoknya secara teknis seperti apa itu nanti akan dijelaskan di saat di lapangan. Nah, sebelumnya Ibu akan izin menjelaskan terlebih dahulu. Pada pengambilan sambal tanah terdahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan lahan gambut? Nah, lahan gambut itu merupakan lahan yang memiliki lapisan tanah kaya akan organik yang mempunyai karakteristik yang khas dan spesifik. Nah, karakteristiknya spesifik dari tanah gambut yang membedakan dengan tanah mineral umumnya dan antara lain seperti ini. Ada yang mengalami kering dan tak balik. Jadi biasanya kita melihat sering kalau lagi hujan dan anginnya, kemudian kalau saat malau dan terbakar, itu sebenarnya mengalami kering tak balik. Kemudian juga ambles, subsiden. Maka di sini di khususnya di kota Pontianak bisa kalian lihat sendiri, gedung yang ada tidak terlalu tinggi. Maksimum yang lantai 5 lantai sudah. Ya, karena itu amblesan. Kemudian makanya dari buku lahan terhadap tekanan atau bearing capacity. Nah, yang keempat, penggunanya kandungan hara kimia dan kesuburan tanah. Jadi wajar aja asam subur. Jadi kalau misalnya kita lempar tanaman bibit akan kena cabai, akan yang daun singkong, lempar aja hidup subur. Namun pH-nya terlalu tinggi. Itu menurut teori. Bagaimana faktanya? Nanti kita lihat di lapangan. Yang kelima, keterbatasan jumlah mikroorganisme. Saya memiliki cacing untuk jenis hewan-hewan yang lain, mikroorganisme yang lain, dia tidak terlalu banyak. Nah, apa tujuan pengambilan sampel di sini? Ini nanti kita akan melihat bagaimana analisis sifat fisik seperti tekstur tanah, kemudian pengukuran berat isi, kadar air, sifat kimia,
sampai PH. Namun dalam waktu 1 hari ini kita akan fokus pada bagaimana sih benar tidak membuat fakta secara teori bahwa tanah gambut itu asam. Nah, kita lihat faktanya seperti apa, apakah hanya secara teori atau memang tidak ada di lapangan itu. Kita akan melakukan pengujian lebih kepada pH tanah. Nah, di sini pada umumnya contoh tanah yang diambil di lapangan ada dua macam, yaitu contoh tanah utuh tidak terganggu dan contoh tanah yang terganggu. Nanti kita prakteknya lebih kepada contoh tanah utuh atau yang tidak, yang lebih kepada contoh tanah yang terganggu. Contoh tanah terganggu, kan nantinya kita akan melakukan pengeboran. Dan dalam pengeboran, kemudian kita akan menggunakan pH meter, lalu kita akan menggunakan juga ada aquades. Di sini kemudian selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan alat dan bahan. Nanti kalian lihat ada alat dan bahan, ada bom tanah, pisau atau plastik, sampel tanah, kertas label, kemudian stiker kemarin, dan ada GPS, kemudian ada meteran. Saya semua sudah membawa? Terima kasih. Nah, untuk tanah gambut berbeda dengan tanah mineral dalam kandungan CO organiknya. Ingat di sini alat yang digunakan untuk pengambilan sampel tanah dan kedalamannya nanti akan berbeda. Kita akan langsung ke lapangan. Untuk lebih lanjutnya secara teknis kita akan menuju ke lapangan. Oke. Kita tadi sudah ada penjelasan di awal terkait dengan bagaimana proses tanah gambut itu bentukannya, jenisnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Nah, kita hari ini akan melakukan praktikum lapangan di situ. Untuk contoh sampelnya nanti kita akan melaksanakannya di sana. Nah, untuk alat dan bahannya dulu terlebih dahulu ini ada bor gambut. Bornya untuk bor dilaksanakan ini kita akan menggunakan ini. Kemudian kalian sudah siapkan penggaris untuk nanti meterannya, dan kemudian nanti bisa kalian download di Play Store masing-masing. Itu ada Avenza Map untuk sebagai GPS-nya. Oke. Dan ini ada aquades, kemudian kertas lakmusnya. Nah, ini sudah kalian siapkan masing-masing kelompok. Itu ada kertas lakmus dan pH meternya di sini. Nanti setelah mengambil sampel di beberapa titik yang telah ibu bagikan tadi, itu nanti kalian balik lagi kita ke titik temunya di sini untuk pengujian pH. Jadi pengujian pH-nya kita akan kembali ke titik yang di sini. Oke. Nah, untuk sekarang kita menuju ke lokasi untuk ibu praktekkan dulu seperti apa pengambilannya sampel tanah itu. Oke. Oke, untuk ini kita akan mengambil praktek bagaimana cara mengambil tanah atau sampel tanah pada tanah gambut. Nah, tadi ibu sempat jelaskan bahwa kalian harus membersihkan di sekitarannya, di semak-semaknya. Jadi nanti kalau misalnya kondisinya ternyata titik kalian itu adalah semak, tidak nampak tanahnya, maka ya kalian harus membuka dan bagaimana caranya nanti menggunakan alat seadanya di lapangan. Tapi usahakan kalian mencari yang memang kondisinya seperti ini. Kemudian kalian pastikan kembali tanah tersebut bukan timbunan. Ini kan tidak timbunan ya. Kalau kita tadi mengambil sampel yang sebelah sana yang mau dekat dengan tempat biasa kita kuliah, itu kebanyakan ruang kuliah kita itu banyak tanah-tanah timbunan. Tapi kalau di sini soalnya ini belum tanah timbunan. Jadi pastikan kembali satu, dia kalau semak berarti harus dibuka dulu. Dua, berarti pastikan kembali dia bukan tanah timbunan. Oke. Nah, ini kita tadi berapa meter pertama? 20. Oh, meter pertanyaan saya. Kenapa jawabnya senti? 0,2 meter, Bu. Oh, siap. Pastikan kembali, putar dulu seperti ini. Terus muncul, kasihan cacingnya. Cacing geprek. Kemudian tarik. Nah, ini yang nanti kalian ukur. Pinjam penggaris. Mana? Garis. Nah, ini nanti kalian ukur berapa senti dari yang kalian dapatkan setelah mengambil 20. Oke. Ini didapat ya 16. Nanti catat. Pengaboran pertama
16. Kemudian ini sampel tanah ini yang disebut dengan tanah terganggu. Karena kenapa terganggu ya, ini kondisinya kita terbuka ambilnya. Nah ini yang kalian ambil, nggak usah semua, yang kalian ambil sedikit aja, mau segini boleh atau sedikit aja, karena ini untuk nanti pengujian pH. Nanti biasanya di tanah gambut cirinya seperti ini, ada kayu-kayu atau seresah-seresah seperti ini di dalamnya. Ini berarti tanah yang benar-benar tanah gambut. Kemudian kita ambil yang kedua. Nah mulai basah di 20 cm kedua. Terus dia akan lebih ini. Tuh lebih wow, becek. Oke, diukur kembali berapa? 16. Oh dapatnya 17. Catat 17. Kemudian kita ambil sedikit lagi seperti ini, ya. Boleh ambil, boleh. Kalau memang kalian ragu karena sampelnya nanti takutnya kurang saat kita pengujian pH, boleh diambil sebanyak mungkin. Tapi kalau misalnya kalian udah yakin bakal sekali pengujian nanti di pH itu berhasil, kalian boleh mengambilnya banyak. Oke? Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kalian menuju ke tempatnya masing-masing sesuai dengan titik yang sudah ibu bagikan berkelompok. Dan di situ nanti kalian jangan lupa bawa minum, bawa topi, takutnya haus karena ya kondisi di Pontianak kita tahu sendiri, panas terik. Oke, terima kasih semuanya. Salam hati-hati di jalan. Ya Bu.
sebagai wadah tempat menyimpan tanaman yang sudah diambil. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan sampel pertama dengan kedalaman 20 cm. Kemudian letakkan tanah pada plastik yang telah disediakan. Kemudian dilakukan lagi pengambilan sampel tanah kedua dengan kedalaman 20 cm juga. Kemudian letakkan juga sampel tanah kedua tersebut menyambung pada sampel tanah yang pertama. Kemudian ukur sampel tanah menggunakan meteran dan kami didapatkan koridor koma panjang 20 cm dan koridor A 20 cm juga. Setelah itu kita lakukan pengukuran pH menggunakan termometer dan aquades. Caranya itu pertama tanah dilakukan dengan aquades, kemudian masukkan ke sampus yang sudah kita disediakan oleh kita bawa tadi belamus. Kemudian tunggu beberapa saat sampai warnanya berubah. Kemudian setelah itu kita ukur dengan pH indikator yang telah kita dapatkan, dan didapatkan hasil dari pH dari sampel yang kami dapatkan yaitu 3 dengan kategori asam. Mungkin itu saja penjelasan dari Pak Ibu dan teman kami. Akhirnya dengan pemberian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang
Berarti ada